Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirta Rani Kartikawati. Saya adalah mahasiswi Universitas IFET Semarang pada semester 6 di kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan esai guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Esai yang akan saya bacakan berjudul Membangun Jembatan Masa Depan dengan Ekonomi Digital. Pada bagian pertama, di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, terjadi perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, kemudian bekerja dan berbisnis. Perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dari transformasi ini, dengan platform, aplikasi, dan teknologi terkait yang membentuk lanskap ekonomi global saat ini. Namun, di balik perkembangan ekonomi digital, terdapat pula tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital, kemudian masalah privasi, keamanan cyber, dan peraturan yang tidak selalu sejalan dengan tren ekonomi digital. Adalah contoh tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia. Selain itu, perubahan-perubahan ini juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan struktur pasar, kemudian pola konsumsi, dan praktik ketenaga kerjaan. Kemudian yang harus kita bahas dalam esai ini adalah ekonomi digital telah menjadi motor penggerak utama dalam membentuk masa depan yang lebih terhubung, efisien, dan inklusif. Nah, dalam pembahasan ini kita akan menjelajahi bagaimana ekonomi digital berperan sebagai jembatan menuju masa depan yang cerah, serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah tentang aksesibilitas dan inklusi. Ekonomi digital telah meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dan peluang ekonomi, memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengakses informasi, kemudian belanja online, dan berpartisipasi dalam perdagangan global tanpa batasan geografis ataupun modal yang besar. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan akses, kemudian literasi digital masih harus kita atasi. Nah, inisiatif untuk memperluas akses internet dan meningkatkan literasi digital perlu didorong agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital secara lebih merata. Nah, literasi digital ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman tentang resiko dan manfaat dari ekonomi digital itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi digital ini penting untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi, memungkinkan bisnis mengembangkan produk dan layanan baru yang efisien, berkualitas, dan terjangkau melalui platform digital dan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain. Nah, ini meningkatkan daya saing perusahaan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan inovasi ini memerlukan infrastruktur yang mendukung dan regulasi yang memadai. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dengan investasi infrastruktur digital. Kemudian insentif riset dan regulasi yang mengakomodasi teknologi baru tanpa mengorbankan keamanan. Kemudian yang selanjutnya ada kolaborasi koneksi global. Nah, ekonomi digital ini membawa perubahan paradigma dalam kolaborasi dan konektivitas global. Melalui platform digital, individu, perusahaan, dan negara dapat terhubung dengan lebih efisien dan memungkinkan pertukaran ide dengan lebih efisien. Memungkinkan pertukaran ide, informasi, dan sumber daya itu secara cepat. Meskipun demikian, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online, mengingat ancaman dalam keamanan cyber ini semakin meningkat. Dan dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk membangun kerangka kerja yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan konsumen, serta membangun kepercayaan dalam ekonomi digital. Nah, ekonomi digital menjanjikan masa depan yang lebih terhubung, inklusif, dan inovatif dengan memanfaatkan aksesibilitas, inklusi, inovasi, pertumbuhan ekonomi, kolaborasi, dan konektivitas global. Dengan kerjasama lintas sektor, kita dapat membangun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.
Jadi, pada kesimpulan esai ini, di sisi lain, inovasi dan pertumbuhan yang didorong oleh teknologi digital ini menawarkan peningkatan efisiensi dan produktivitas, tetapi infrastruktur dan regulasi yang mendukung inovasi juga penting. Nah, kolaborasi dan konektivitas global yang diperkuat ekonomi digital membuka pintu bagi pertukaran ide dan sumber daya yang lebih luas, namun keamanan dan kepercayaan harus diprioritaskan. Dengan memperhatikan tantangan ini dan bekerja sama dengan lintas sektor, kita dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital sekarang ini secara penuh dan membentuk masa depan yang lebih inklusif, efisien, dan cerah. Sekian narasi esai yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Semoga bisa berkenan dan bisa menyampaikan pola pemikiran atau buah pemikiran saya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.